Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Halo rekan sahabat tani, kembali lagi bersama saya di channelnya Republik Agrikultur. Di mana di channel ini terdapat banyak tips tutorial dan juga sharing pengalaman seputar budidaya tanaman, khususnya tanaman sayuran atau tanaman hortikultura. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada rekan-rekan sahabat tani semuanya perkembangan tanaman timun yang saya tanam dengan teknik disemai terlebih dahulu. Sekaligus saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan sahabat tani mengenai teknik rambatan yang simple, yang murah dan juga cepat, dan pastinya sangat efektif. Saksikan video ini sampai dengan selesai. Yuk lanjut. Oke, dilanjut ya teman-teman sahabat tani semuanya. Ini adalah penampakan daripada tanaman timun yang saya tanam 2 minggu yang lalu, atau lebih tepatnya 14 hari yang lalu. Untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana teknik penanaman timun dengan cara disemai terlebih dahulu, dan juga apabila mau tahu bagaimana teknik menyemainya, silahkan teman-teman saksikan video saya yang lainnya di channel ini. Nah, berikut ini tanaman timun yang saya budidayakan. Ini ditanam tumpang sari dengan cabai rawit. Nah, ini cabai rawitnya sudah nampak seperti ini ya. Ini di sini juga ada. Ini dengan jarak tanam 1 meter dari cabai rawit ke cabai rawitnya. Untuk tanaman timunnya saya tanam dengan jarak 50 cm. Jadi satu bedengan, satu guludan ini saya fungsikan menanam 2 tanaman. Yang pertama itu menanam timun di tengah-tengahnya, yang kedua menanam cabai rawit di pinggirnya. Ya, sisi kanan dan sisi kiri saya tanami tanaman cabai rawit. Fungsi dan maksud dan tujuannya adalah, pertama, ini untuk efektivitas lahan, agar 1 kali olah lahan, 1 kali proses perawatan dan pemupukan, kita mempunyai 2 tanaman. Nah, yang selanjutnya, apakah tanaman ini tidak akan saling mengalahkan satu sama lain? Jelas tidak. Yang penting di awal kita memberikan asupan pupuk dasar yang cukup. Dan kelebihan yang selanjutnya adalah, ini tanamannya 3 bulan baru bisa kita panen ya nanti. Yang ini kalau disemai itu 25 hari sudah bisa kita panen. Masa produktifnya ini oke lah kita taruh 1 bulan. Jadi ketika ini sudah produktif, ini baru berusia 2 bulan, baru menjelang keluar bakal buah. Yang ini dalam jangka waktu 1 bulan setelah buah pertama ini akan habis, ini akan musnah, sehingga tanaman timunnya ini nanti akan kita bereskan dan tanaman cabai rawitnya mulai berbuah. Jadi 1 kali olah lahan dalam 1 lahan dalam 1 waktu kita mendapatkan 2 tanaman. Jadi kita panen bonteng habis, panen timun habis, lanjut kita ke panen berikutnya. Jadi secara otomatis hasil daripada budidaya timun ini bisa kita kembangkan lagi di lahan yang lainnya itu. Nah, nanti lahan yang lain apabila kita mau menambah kapasitas jumlah tanam, itu bisa kita modali dari hasil panen cabai rawit yang ini. Ya, barangkali teman-teman bisa paham. Yang selanjutnya adalah, nah, dari teknik penerapan rambatan. Teknik penerapan tajar atau turus itu saya menggunakan 1 baris saja. Ini bisa teman-teman lihat. Menggunakan bambu yang kokoh, tentunya harus yang kokoh ya. Dan juga untuk rambatannya saya menggunakan 2 tali. Yang pertama tali rapia, tali yang pada umumnya banyak ya di toko-toko. Dan yang kedua menggunakan benang kasur. Di sini disebutnya benang kasur atau benang apa ya? Benang nilon mungkin ya sebagian teman-teman yang mengenalnya. Nah, ini tanaman timun saya sudah berusia 3 minggu. Sudah nampak nih keluar bakal buah ya. Ini perawatannya sangat simpel, sangat mudah sekali ya. Karena apa? Karena kita hanya cukup memperhatikan kebutuhan daripada tanaman. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau masa pertumbuhan kita perbanyak unsur-unsur yang menunjang proses pertumbuhan. Karena ini prosesnya sudah menjelang ke pembuahan, maka unsur pupuk yang kita gunakan adalah P dan K-nya tinggi, N-nya dikurangi. Ditambah juga dengan kalsium, ada boron, ada magnesium, itu kita tambahkan dengan dosis yang seminim mungkin. Yang penting kita rutin mengaplikasikan agar tanaman ini dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan stabil, dengan maksimal. Kembali kita ke tiang rambatan ini. Nah, ini saya menggunakan ini jaraknya 1 meter. Ini tiang pengokohnya pakai bambu.
Lalu saya menggunakan teknik zigzag menggunakan benang nilon atau benang kasur di sini disebutnya. Manfaatnya adalah ini hemat, ini murah, dan juga cepat dalam proses pemasangan. Yang kedua, nah pada saat sulur-sulur ini merambat ke samping seperti ini ya, seperti ini, kita tinggal melakukan teknik seperti ini. Kita tinggal apa ya istilahnya ini? Kita tinggal pelintirkan saja ke benang kasur seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan konsentrasi merambat ke atas gitu. Nah, untuk selanjutnya tali penguatnya ini yang tali rapia saya maksud ada 3 tahap. Yang tahap pertama di sini ya, yang kedua ini, dan yang terakhir di sini. Nah, nanti kalau misalnya coba sebelah sini. Nanti kalau misalnya tunas atau daripada sulur timun ini sudah mencapai target maksimal ke sini dan ternyata pertumbuhan sulurnya masih bagus, kita nanti sambungan lagi dari sini ke terus yang ini, Jadi nanti dari sini akan naik ke sini, kita kasih rambatan lagi. Yang sulur dari sini naik ke sini, kita kasih tali rambatan lagi. Jadi nanti tekniknya akan seperti itu. Silakan nanti teman-teman untuk simak video berikutnya. Akan selalu saya update ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini ciri-ciri tanaman yang sehat itu, pertama daun-daun bawahnya itu tidak cepat mengering, tidak terserang jamur, dan tidak terserang hama dan penyakit. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat, ini tekniknya cukup kita kaitkan saja di sini, ini sudah aman ya. Nah, ini ada tanda-tanda serangan ulat, nanti kita amankan, kita semprot dengan fungisida berbahan aktif imidacloprid ya, cukup ya itu yang serbuk tepung itu. Selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada usia 2 minggu setelah tanam, tanaman timun itu harus kita aplikasikan pupuk yang dari akar maupun dari daun. Kalau yang dari akar kita taburkan, kemarin saya menggunakan pupuk KCL dan juga N berikut P-nya. Nah, kalau untuk daunnya sama juga, kandungannya sama, P dan K-nya tinggi, N-nya rendah, tapi dengan cara di spray atau disemprotkan. Berikutnya yang diperhatikan pada saat usia tanaman timun di usia 2 minggu itu serangan hama yang saya lihat itu ada kumbang daun. Jadi dia akan menggerogoti daun, memakan daun sehingga pertumbuhan nanti akan terhambat. Yang kedua ada yang disebut dengan ulat daun, ulat penggulung daun, ulat pemakan daun. Nah, serangannya seperti ini ya teman-teman. Daunnya itu rusak, daunnya itu bergerigi, dimakan. Nah, tapi ini kalau kita nanti lakukan penyemprotan akan pulih dengan sendirinya. Yang selanjutnya untuk penyakit ya. Untuk penyakit itu ada cacar daun, ada bercak daun, itu bisa kita kendalikan dengan penyemprotan fungisida secara rutin. Bisa menggunakan kalau yang kimia atau yang sintetis itu kita bisa menggunakan yang berbahan aktif mancozeb atau propineb, itu sangat cukup sekali. Kalau untuk merek dagang silakan teman-teman cari di pasaran. Yang penting bahan dasarnya sama dengan konsentrasi dosis yang sesuai tertera di kemasan produk tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, sharing kegiatan pertanian kami di sini. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa kegiatan pertanian ini disupport dan didukung sepenuhnya oleh sekolah berbasis pertanian, yaitu sekolah SMK Pasawahan. Saya juga di sini termasuk salah satunya sebagai pembimbing dan juga ditemani oleh beberapa rekan guru-guru yang lain dan juga teman-teman siswa tentunya ya. Jadi kami di sini berkolaborasi untuk terus mempelajari bagaimana teknik pertanian itu bisa diterapkan dengan maksimal dan juga bagaimana caranya agar generasi muda dan juga rekan-rekan sahabat tani yang lain itu terus berkarya di bidang pertanian untuk memaksimalkan produksi. Sekian video dari saya, nantikan video selanjutnya. Nanti akan saya bahas secara tuntas bagaimana analisis usahanya, berapa modal, berapa resiko, berapa kemungkinan gagal, sehingga kita akan melihat secara grafik sejauh mana progres dan juga sejauh mana peluang kita usaha budidaya tanaman timun sekaligus tanaman cabai rawit yang saya kombinasikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk koreksinya silakan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa kalau Anda suka tekan tombol like. Kalau mau berlangganan dan Anda membutuhkan info menarik lain tentang seputar pertanian, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Kang Mo, Brother Republik Agrikultur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga sehat selalu, tanamannya bagus dan mendapatkan hasil terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.